Shalom Kingdom Community Rock Surabaya. Untuk Kingdom Message hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Juan Mogi minggu kemarin. Kita akan belajar tentang bagaimana kita melewati krisis, ya. Saya ingat sekali Pak Arifin, ya, senior pastor kita juga pernah bilang bahwa membaca krisis itu bukan krisis, tapi membaca krisis itu dengan Christ is. Ya, artinya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah krisis yang sedang kita alami. Tuhan nggak sedang meninggalkan kita di tengah krisis yang sedang kita alami. Sebab itu, melewati krisis itu adalah satu pengalaman hidup yang baru. Sebenarnya yang kita akan lewati bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita akan lebih dari pemenang. Karena waktu kita menang dari setiap permasalahan kita karena Tuhan beserta kita, melalui masalah yang kita alami pun, karakter kita juga dibentuk dan dibangun untuk menjadi serupa Kristus. Di situ kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang melalui satu pintu yang kadang orang tidak suka. Ya, pintu itu disebut dengan krisis. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara, Kingdom Community Rock Surabaya, kalau kita sedang mengalami krisis hari-hari ini, mari bersyukur. Responi setiap krisis dengan ucapan syukur karena Christ is, karena ada Kristus di dalam krisis kita, dan Kristus akan membawa kita mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang baru bersama dengan Dia, dan membawa karakter kita semakin disempurnakan di dalam Kristus. Nah, firman Tuhan yang disampaikan kemarin berangkat dari satu ayat Amsal 3 ayat 5-6. Di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Pimpinan Tuhan menjadi hal yang sangat penting untuk kita melewati masa-masa yang sulit seperti tadi saya bilang. Krisis itu adalah Christ is. Ada Kristus di dalamnya dan tinggal bagaimana kita mengikuti pimpinan Kristus. Bagaimana kita mengikuti arahan-arahan Sang Pemimpin kehidupan itu untuk membawa kita keluar dari krisis yang ada. Tuhan akan memberikan arahan dan memimpin kita pada keadaan yang lebih baik. Sekalipun kadang kita harus melakukan apa yang di luar akal kita. Kayaknya kok gak masuk akal ya. Kayaknya kok masa harus seperti itu ya. Mungkin mulai muncul pemikiran seperti itu. Tapi waktu kita mengikuti arahan dari Sang Pemimpin kehidupan, Tuhan akan bawa kita melewati pengalaman hidup yang membawa kita lebih sempurna, lebih serupa Kristus. Nah, bagaimana kita mengalami pimpinan Tuhan yang akan membawa kita melewati krisis? Yang pertama, dari ayat yang kita sudah baca tadi, yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi berangkat dari kita mesti percaya dulu, ya kan? Kesulitan kita menyadari krisis adalah Christ is itu karena kadang-kadang kita nggak bisa percaya, loh Tuhan kok ngizinkan saya ngalami ini ya? Tuhan kok membiarkan saya melewati ini ya? Kadang rasa percaya itu menjadi hal yang sulit untuk kita miliki, apalagi nggak cuma percaya. Alkitab berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukan 50% percaya, bukan 70% percaya, tapi 100% percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan sedang pegang kendali atas kehidupan kita sekalipun kita sedang menghadapi atau mengalami krisis. Jadi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati seperti Elia. Kemarin Pak Juan Mogi memberikan contoh tentang Elia waktu dia mengalami kekeringan, kelaparan, dia disuruh ke Sungai Kerit, ya kan? Lalu dikirimkan burung gagak yang membawakan makanan untuk dia. Padahal Pastor Juan Mogi sempat searching di Google bahwa burung gagak itu burung yang suka makan. Nah, bayangkan Tuhan bisa pakai burung untuk ngirimkan makanan. Burung yang suka makan untuk ngirimin makanan buat Elia. Itu kalau bukan Tuhan gak mungkin. Iya kan? Jadi bisa jadi ya makanannya dihabisin sendiri sama burungnya. Nah, burungnya datang terus bilang, loh maaf ya Pak Elia, sudah habis gitu. Tapi enggak, karena Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja di dalam itu semuanya. Burung dipakai Tuhan untuk ngirim makanan. Dan saya percaya waktu kita punya rasa percaya dengan segenap hati, Tuhan bisa pakai caranya yang ajaib untuk memberikan pertolongan buat setiap kita. Tidak cuma burung gagak yang dipakai, ada seorang janda yang miskin di Sarfat
itu pun dipakai untuk memelihara Elia. Karena Elia punya rasa percaya yang penuh, yang segenap hati kepada Tuhan di tengah krisis yang sedang dia alami. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita gagal mengalami pimpinan Tuhan karena kita nggak percaya bahwa Tuhan sedang pegang kendali dalam kehidupan kita, sekalipun kita sedang mengalami krisis. Yang kedua adalah jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Ini juga penting bahwa kadang karena manusia, ya saya percaya kita semuanya masih manusia yang mempunyai pemahaman dan pengertian yang sangat terbatas. Sementara kita sedang hidup dipimpin oleh Allah yang tidak terbatas. Artinya kalau kita bertahan dengan pikiran kita sendiri, dengan cara pandang kita sendiri, percayalah kita akan gagal mengalami rencana Tuhan yang sempurna dalam kita. Karena pikiran Tuhan nggak bisa kita selami, pikiran Tuhan nggak bisa kita mengerti. Sederhana saja, satu kali saya bilang sama anak saya, ya kan, saya minta dia untuk, ya awal-awal dulu masih baru-baru sekolah, untuk belajar itu hal yang sulit buat dia, belajar itu hal yang susah. Bahkan satu kali pernah dia mengalami ada missing, tugas di sekolah miss, ya kan. Tapi dari situ saya mulai ajari dia untuk pakai kalender, karena kalender akan mengingatkan. Nah, buat dia, buat pengertiannya anak saya, dia itu cuma berkata gini, waduh papa ini nambah-nambahin kerjaan aja, udah ngerjain tugas sekolah banyak, nambah-nambahin kerjaan dengan kalender dan sebagainya. Dalam pikirannya anak saya, itu hal yang sulit untuk dia mengerti. Padahal bagi saya, dari sisi saya sebagai bapak, saya sedang mempermudah dia, supaya nggak ada satupun yang miss lagi dalam pekerjaannya. Sampai akhirnya 1-2 minggu, sebulan berjalan, dia baru bisa mulai ngelihat bahwa itu hal yang mempermudah dia. Diingetin tiap hari dengan alarm, dan itu membuat dia akhirnya one day dia datang sama saya, papa thank you ya pak, Owen lebih gampang sekarang karena semuanya sudah tercatat di kalender. Dia peluk saya dan dia say thank you. Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Kalau kita bersandar pada pikiran kita sendiri, kita akan selalu dipersulit dengan kehidupan ini. Tapi kalau kita mulai percaya, poin pertama, percaya segenap hati, dan kita jangan bersandar pada pikiran kita sendiri, kita percaya bahwa Tuhan sedang mengatur kehidupan kita, sedang membawa setiap langkah kehidupan kita pada kesempurnaan rencananya. One day kita akan mulai mengerti bahwa, oh Tuhan, thank you. Hari itu aku ngalami kayak gini karena Tuhan sedang ngajari aku seperti ini. Dan itu akan membuat kita merasakan betapa Tuhan membawa kita dalam kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Hari ke hari Tuhan akan bawa kita lebih serupa dengan Kristus waktu kita terus hidup dalam Tuhan. Seperti Elisa. Contoh yang dibawa di poin yang kedua ini adalah Elisa yang bertemu dengan janda seorang nabi yang terjerat hutang. Dan kita semua tahu ceritanya bahwa dalam pimpinan Tuhan, Elisa memberikan perintah atau meminta kepada janda ini hal yang tidak masuk akal. Bikinin roti, minyaknya cuma dibuli-buli aja. Bikinin roti, biar aku makan. Padahal itu mau bikin roti, setelah itu mati, nggak punya apa-apa lagi. Tapi hal yang nggak masuk akal, Elisa minta untuk dikerjakan, dan Tuhan menyatakan sesuatu di situ. Tuhan menyatakan rencananya di situ. Akhirnya janda ini bisa ngelunasi hutang. Nggak cuman itu, hasil dari apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, dia bisa hidup dari selebihnya karena minyak nggak habis-habis. Dia dalam kondisi hutang malah disuruh pinjem tempayan-tempayan, dipinjem bejana-bejana kepada tetangga-tetangganya. Semakin banyak bejana, minyaknya dapat semakin banyak. Itu cara Tuhan. Cara Tuhan terlalu ajaib untuk kita bisa mengerti dengan pemikiran manusia. Sebab itu, jangan pakai pikiran kita sendiri, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Justru disinilah Allah sedang menyatakan pertolongannya yang begitu luar biasa, dan kita akan mengalami kemenangan dari krisis. Yang ketiga, yang terakhir, akuilah dia dalam segala lakumu. Akuilah dia di sini berarti kita harus senantiasa melibatkan Tuhan. Ingat sama Tuhan dan percaya Tuhan ada bersama-sama kita, dan selalu bertanya, Tuhan, aku harus lakukan apa? Tuhan, apa yang kau mau dari hidupku? Tuhan, aku ngalami seperti ini karena Tuhan pengen aku belajar apa? Tuhan, ayo Tuhan, tuntun langkahku. Jadi, selibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya kan? Bahkan ketika kita ngalami krisis pun, ucapan syukur yang kita
luapkan kepada Tuhan dari hati, nggak cuma dari mulut ya. Dari hati kita menuh luapan ucapan syukur. Tuhan terima kasih, aku ngalami krisis. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan waktu ada krisis yang sedang kita alami. Kita mulai berterima kasih kepada Tuhan. Akui Tuhan bahwa Tuhan ada di dalam itu semua. Bukan untuk membuat kita terpuruk dan hancur, tapi Tuhan sedang membawa kita kepada kesempurnaan rencana Tuhan atas setiap kita. Di tengah situasi kondisi yang sudah biasa kita hadapi pun, ya kan, kita pun harus terus melibatkan Tuhan. Contoh yang ada di poin ini adalah Daud. Ketika dia menang dari bangsa Filistin di dalam 2 Samuel 5 ayat 22-25, dia menang dari Filistin. Nah, satu kali Filistin nyerang lagi, dia nggak yang langsung kemarin menang kok, sekarang pasti menang lagi, sikat, enggak. Dia datang lagi ke kubu pertahanan, Alkitab bilang, dan nanya lagi, Tuhan mau aku serang mereka nggak? Tuhan itu melibatkan Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu. Tuhan meluruskan jalan kita. Akhirnya Daud disuruh buat gerakan melingkar sampai ke belakang. Waktu dengar suara derap langkah di puncak pohon kertau, serang. Dan Alkitab katakan Daud menang. Dan akhirnya Daud mengalami kemenangan yang besar di Geba sampai dekat Geser. Jadi saudara, mari di tengah krisis ini kita belajar untuk percaya sepenuhnya, segenap hati kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Dan yang ketiga, akui Tuhan dalam segala laku kita. Tuhan sedang membawa kita pada kesempurnaan rencananya. Saya tutup dengan satu quote yang powerful sekali. Pastor Juan Mogi kemarin sampaikan, bersama Tuhan kita semua pasti keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang di tengah krisis. Nah ini yang paling penting, jangan lupa, kemenangan itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Untuk menolong banyak orang mengalami Tuhan. Amin. So, saya percaya Kingdom Community Rock Surabaya, waktu kita semuanya keluar dari krisis sebagai orang-orang yang menang, kehidupan kita akan menginspirasi banyak orang. Banyak orang melihat Kristus melalui kehidupan kita, dan mereka pun akan mengalami hal yang sama, mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita berdoa. Tuhan, thank you buat pesan-Mu yang luar biasa, pesan-Mu yang sederhana. Tetapi Tuhan, kami percaya ini akan membuat kehidupan kami diubahkan, membawa kehidupan kami semakin serupa Kristus dari keseharian yang kami alami, dari setiap krisis mungkin yang kami sedang alami. Di tengah pandemi, mungkin kami ada yang sakit. Di tengah pandemi, mungkin kami ada yang terguncang secara ekonomi. Di tengah pandemi, mungkin ada kehidupan kami yang terguncangkan Tuhan. Tapi kami percaya, krisis apapun boleh datang, semuanya itu akan membawa kami semakin serupa Kristus. Semuanya itu akan membawa kami semakin mengalami Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Kingdom Community Rock Surabaya ke dalam tangan-Mu. Biar kami menutup tahun ini dengan luar biasa, dan kami percaya Tuhan, tahun depan Kau sediakan banyak hal baru yang lebih luar biasa lagi dalam kehidupan kami. Dan terutama buat setiap kami, Kingdom Community Rock Surabaya. Berdoa buat setiap sektor, berdoa buat setiap gembala, komsel, di dalam nama Yesus, penyertaan-Mu Tuhan senantiasa sempurna, berkat-Mu, kekuatan-Mu atas mereka, hikmat senantiasa memimpin kami semuanya di dalam rencana-Mu. Berkat-Mu buat setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Selamat berkomsel, Tuhan memberkati. Semangat!